Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini di tengah udara yang sangat panas pada Jumat. Kita dapat berkumpul bersama-sama di Aula Joko Sutono ini, dan hari ini saya diminta oleh Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara untuk menyampaikan kuliah umum tentang hukum tata negara darurat, dan saya mengambil satu tema yang spesifik yang terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember tahun 1948 dan berakhir pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Ketika akan memberikan mata kuliah ini, saya teringat ketika saya menjadi ketua jurusan HTN, kira-kira tahun 1984, di kampus Depok ini, saya mengajak Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution untuk menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum kita ini, dan beliau diserahi tugas untuk mengajar mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan Pak Anas mengatakan, apa yang saya mesti ajarkan? Ya, saya bilang, Pak Anas tidak perlu mengajar seperti seorang akademisi, tapi Pak Anas cukup mengajarkan apa yang Pak Anas alami, apa yang Pak Anas rasakan, dan apa peristiwa-peristiwa yang Pak Anas ketahui terjadi selama perjalanan negara Republik Indonesia, khususnya dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 ketika terjadinya dekret Presiden Republik Indonesia tentang pembubaran konstituante, dan kita kembali ke UUD 45. Ya, tidak menyangka satu hari saya akan jadi seperti Pak Abdul Haris Nasution, harus mengajar mata kuliah yang terkait dengan sejarah ketatanegaraan. Ada kalanya saya terlibat secara intens dalam peristiwa itu, ada kalanya tidak, seperti PDRI ini saya tidak terlibat karena saya belum lahir pada waktu itu, tapi saya mengenal tokoh-tokoh yang secara langsung menjadi aktor dari peristiwa lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu, antara lain adalah Bapak almarhum Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden kita pada waktu itu, dan Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Saya kenal baik beliau, begitu juga Wakil Ketua PDRI, almarhum Dr. Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera pada waktu itu, Sultan Muhammad Rashid, bapaknya Erwin Rashid yang rambutnya putih itu, dan lain-lain. Saya hampir semua mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam PDRI itu, dan saya sempat menginterview mereka satu demi satu, dan hari ini dari interview, dari kajian, telaah terhadap manuskrip yang terkait dengan PDRI itu akan saya coba sampaikan kepada saudara-saudara berdasarkan apa yang saya ingat dan apa yang saya pahami. Tentu ini bukan murni mata kuliah sejarah ketatanegaraan, karena kaitannya adalah hukum tata negara dalam keadaan darurat. Tentu kita pertama-tama harus melihat kepada konstitusinya sendiri. Nah, kita sadar bahwa 18 Agustus 1945 PPKI telah mensahkan naskah yang dirumuskan oleh PPUPKI dengan beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berlaku sejak 18 Agustus 45 sampai sekarang, walaupun sekarang sudah diamandemen, dan ketika diamandemen lebih banyak pasal-pasal amandemennya daripada pasal asli daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kepada konstitusinya, UUD 45 itu sangat singkat, ya, sangat mungkin untuk ditafsirkan, sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam konteks tantangan zaman yang nyata terjadi pada suatu ketika yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Antara lain, apa yang menjadi tema kuliah kita hari ini terkait dengan satu keadaan darurat, ya. Undang-Undang Dasar kita hanya mengatur keadaan darurat itu dalam konteks
pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi suatu keadaan, tapi untuk mengatasi keadaan itu kita tidak mempunyai perangkat-perangkat norma-norma hukumnya. Makanya dalam konstitusi kita ada yang mengatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan atau menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hanya itu saja, hanya kaitannya dalam keadaan tertentu, ya. Ketika kita dihadapkan kepada satu masalah, tapi kita memerlukan satu perangkat undang-undang, perangkat undang-undangnya tidak ada, maka pemerintah berwenang untuk menerbitkan Perpu sebagai pengganti undang-undang. Dan saya pernah menerapkan itu ya dalam menghadapi situasi yang sangat kritis ketika pada tanggal 2 Oktober tahun 2002 tiba-tiba terjadi peledakan bom yang sangat dahsyat di Bali dengan korban berjatuhan ratusan orang. Ya, saya datang ke Bali 4 jam sesudah bom itu meledak. Kepala orang ada di atap rumah, ada tangan orang nyangkut di dahan pohon, mayat bergelimpangan. Kita bingung pada waktu itu, dunia internasional mempertanyakan, mampu nggak Indonesia mengatasi ini? Karena kita menjadi sorotan luar biasa ya, ketika terjadi bom Bali itu 224 orang mati, ya sekian ratus orang luka-luka, dan yang mati itu sebagian besar adalah warga negara asing. Maka kita menjadi sorotan. Nah, kita rapat di Bali, ya semua mengatakan, Pak Yusril, Anda Menteri Kehakiman, coba Anda pikirkan bagaimana kita mengatasi ini. So kita hanya punya undang-undang tentang bahan peledak, undang-undang darurat tahun 1954. Kita hanya mempunyai KUHP yang mengatur kejahatan konvensional. Ya, terorisme itu berbeda dengan kejahatan konvensional. Sebab terorisme itu ada motif politiknya, ada ideologi di belakangnya, tapi target yang terbunuh itu undiscriminate. Ya, kalau saya teroris, saya pasang bom di supermarket, meledak, saya pulang ke rumah, tunggu-tunggu kok istri sama anak saya kok nggak pulang-pulang. Nah, rupanya anak dan istri saya sendiri jadi korban peledakan bom itu. Nah, jadi dia beda dengan pembunuhan konvensional. Pembunuhan konvensional itu ada target. Saya mau membunuh Pak Petra, saya membunuh beliau, jelas. Tapi terorisme itu nggak ada targetnya siapa. Yang penting terbunuh dan target politik tercapai. Hanya dalam waktu 5 hari pada waktu itu saya membuat Perpu, ya terjadilah 2 Perpu. Perpu tentang Pemberantasan Terorisme nomor 1 tahun 2002 dan Perpu pemberlakuan surut selama 12 hari. Berlaku retroaktif dan itu menjadi debat kemudian di Mahkamah Konstitusi, bisakah satu ketentuan pidana itu diberlakukan secara retroaktif. Di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sesuatu kaum sebelum dia mengutus seorang rasul kepada mereka untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau tidak pernah diutus Nabi menjelaskan mana benar, mana salah, orang di akhirat nanti diadili, oh kamu masuk neraka. Tentu mereka komplain. Kenapa saya dimasukin neraka? Kamu nggak pernah ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah ayat Al-Quran itu yang menjadi dasar dalam hukum pidana yang kita belajar di sini, asas nullum delictum. Ya. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali undang-undang mengatakan demikian sebelum perbuatan itu dilakukan. Dasarnya sebenarnya ada di dalam hukum Islam dan juga ada di dalam hukum Romawi. Nah, tapi kita melihat ada konvensi Roma dan lain-lain begitu ya, bahwa kejahatan yang dikategorikan sebagai crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan, ya, seperti genocide, war crime, ya, kejahatan perang, ethnic cleansing seperti yang terjadi di Rwanda, ya, dan terjadi di Yugoslavia, ya, itu sampai dibentuk International Tribunal for Former Yugoslavia atau International Tribunal for Rwanda. Jadi dia berlaku retroaktif seperti pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo mengadili penjahat-penjahat perang pada waktu itu. Tapi keputusan saya itu memberlakukan retroaktif ke belakang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ketuanya Pak Jimli, teman kita di Fakultas Hukum kita ini juga. Jadi itulah suka dukanya. Tapi
Imam Samudra dan lain-lain itu sudah ditangkap dan sudah dihukum mati. Ya, barulah Pak Jumli membatalkan itu, tapi putusan MK pun berlaku prospektif. Tidak juga ia berlaku retroaktif. Sebenarnya tanpa Perpu itu kita akan jadi bulan-bulanan dunia karena kita tidak bisa memberangus terorisme itu dengan satu perangkat perundang-undangan yang baru, bukan KUHP. Nah, itu cerita saja daruratnya. Nah, yang kita maksud hukum tata negara dalam keadaan darurat itu bukan seperti yang tadi, kaitannya dengan Perpu, kaitannya dengan ketiadaan norma hukum pidana menghadapi terorisme, tapi terkait di bidang hukum tata negara. Ya, UUD 45 itu jelas menganut sistem presidensial. Ya, tapi Soekarno-Hatta itu dianggap oleh sekutu dan negara-negara Barat itu adalah tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan Jepang, yang dianggap sebagai kolaborator Jepang istilahnya pada waktu itu. Jadi anggapan sekutu dan negara-negara Barat, ya Republik Indonesia itu bikinan Jepang. Itulah propaganda yang tercipta pada waktu itu. Sehingga ketika sekutu datang, agak susah Soekarno-Hatta menghadapi mereka. Nah, maka dipilihlah orang yang sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan Jepang, yaitu Syahrir. Maka bergeserlah sistem pemerintahan kita itu dari presidensial menjadi parlementer dan menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dan setelah hari ini dilantik Perdana Menteri 16 Oktober 45, 2 hari kemudian Syahrir sudah mengadakan rapat di depan stasiun Gambir, itu ada di gedung Dirjen Perhubungan Laut yang kayak kapal begitu, berbicara dengan Panmok dari Belanda. Karena Syahrir dianggap bisa berunding, diterima negara sekutu, tapi mereka tidak bisa terima Soekarno-Hatta. Jadi kadang-kadang ada suatu kenyataan-kenyataan terjadi di lapangan. Ada kebutuhan-kebutuhan politik tertentu di lapangan, tapi berbenturan dengan konstitusi. Makanya perubahan sistem kita dari presidensial kepada parlementer itu ya menuai kontroversi. Ya, KNIP yang semula disebut sebagai badan yang membantu tugas-tugas presiden, ya 16 Oktober 45 itu KNIP itu berubah semacam parlemen. Maka Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP. Dan khususnya lagi karena KNIP itu anggotanya 250-an, ya dan zaman perang ya susah ngumpulin orang, maka yang bekerja adalah Badan Pekerja KNIP. Ya, Badan Pekerja KNIP yang anggotanya sekitar 30 orang, ya itulah tempat pemerintah bertanggung jawab kepada mereka.